Jadi gini, manusia itu kenapa banyak babak belur? Karena tujuan hidup sama proses hidup ini terbalik. Menjadi presiden tidak pernah menjadi tujuan hidup. Menjadi orang kaya juga bukan tujuan hidup. Menjadi profesor juga bukan tujuan hidup. Itu hanya proses hidup untuk mencapai tujuan hidup Anda. Kalau ini terbalik, lah kita hidupnya babak belur. Saya udah jadi bapak presiden, udah paling tinggi, udah selesai. Lalu saya pikir enggak toh, gimana saya manfaatkan kedudukan saya, jabatannya bla 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 bla. Tapi kalau menjadi presiden itu adalah suatu proses hidup. Lalu tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup manusia cuma satu, menciptakan nilai tambah kebahagiaan untuk masyarakat seluas-luasnya. Saya jadi ustadz, saya jadi pendeta, bukan tujuan hidup saya. Itu proses yang saya manfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan untuk orang banyak. Saya jadi misalnya pengusaha, itu bukan tujuan hidup, itu proses hidup. Itu hanya proses yang saya pakai untuk ciptakan kebahagiaan untuk banyak orang. Kalau ini benar, kita hidup solid. Tapi kalau saya jadi pengusaha, itu tujuan hidup saya. Sekarang udah jadi pengusaha sukses. Nah, saya mikirnya enggak, banyak uang, kalau bisa punya istri 2, kalau bisa punya rumah 3, kalau bisa saya hamburkan uang, dan lain-lain, itu eksesnya. Maka ini yang pertama, bahwa tujuan hidup kita adalah menciptakan nilai tambah, kesejahteraan, happiness untuk banyak orang. Ini tujuan hidup, ini penting. Nah, pedomannya gini filosofinya. Semua kitab suci dari setiap agama mengatakan bahwa Gusti Allah tidak pernah memberikan hak milik kepada manusia untuk memiliki sesuatu di dunia. Itu tidak pernah. Semua kitab suci sama, mengatakan sama. Jadi apa yang jadi anak-anakmu memerlukan Anda, istri memerlukan Anda, jangan kacau balau gitu ya. Jangan sebagai suami kacau balau, jadi orang tua kacau balau. Lalu kalau Anda punya kapasitas lebih, berarti karyawan kalian ya, karyawan di perusahaan itu Anda menjadi salon berkat. Kalau Anda punya kapasitas lebih lagi, berarti masyarakat. Kalau kapasitas lebih lagi, berarti sudah menjadi seorang negara perlu Anda. Kalau lebih besar lagi, di dunia ini perlu Anda. Inilah tujuan hidup, bukan proses hidup. Proses hidup itu hanya Anda pakai vehicle ini untuk mencapai tujuan hidup, yaitu be blessing to a lot of people. Nah, kalau Anda clear ini, Anda punya hidup bisa tentram. Kalau enggak, kita celaka. Wah, saya punya tujuan hidup jadi pejabat. Wah, kalau sudah jadi pejabat, apalagi? Wah, mikirin gimana saya bisa korupsi, gimana saya ambil untung, ya dah. Wah, saya manfaatkan sebagai jabatan. Nah, itu kacau. Tapi kalau Anda merasa bahwa, oh enggak, jadi pejabat cuma proses hidup. Nah, tujuan hidup apa? Saya manfaatkan kesempatan ini, jabatan ini, untuk lebih memberkati banyak orang. Saya bisa banyak sumbangsi, saya bisa contribute, supaya banyak orang diuntungkan. Ini penting, ini filosofi. Until the end of your day, yeah, of course, you have to upgrade yourself. It doesn't related to any age, or you have to upgrade yourself. Karena saya kasih tahu you, the only education can change the country, the fate of country. Maka hanya melalui pendidikan. Maka itu saya selalu anjurkan bahwa
Kalau bisa sekolah S1, sekolah S1, bisa S2, S2, bisa S3, S3. You have to upgrade yourself. Saya ingin membagikan bahwa level manusia itu kepada 4 level. Dari level yang terendah itu adalah be yourself. Orang barat mengatakan bahwa jadilah dirimu. Menurut saya itu adalah terendah kastanya di pembentukan seorang manusia. Banyak manusia mengatakan bahwa saya kerja karena hobi, saya kerja karena selera saya, karena saya senang ini, senang itu. Menurut saya, maka itu negara barat terus menurun karena mereka bekerja atas kesukaan, atas passion, hobi, selera, dan lain-lainnya. Menurut saya itu manusia yang terendah, be yourself itu. Kalau kita naik ke atas, ke tingkat 3 adalah manusia bekerja atas tanggung jawab, responsibility. Ada satu hari direktur saya mengatakan kepada saya bahwa dia ingin cuti 1 bulan karena dia lagi stres. Dia merasa kerjaan banyak, dia pikir agak rileks sedikit, dia minta cuti. Saya bawa dia ke depan kaca karena saya di atas gedung. Saya tunjukkan di bawah itu banyak ojek-ojek. Saya bilang sama direktur saya, ini ojek-ojek ini ya, dia tidak pernah di benak dia mengerti arti daripada stres. Yang dia tahu adalah, kalau hari ini saya tidak ngojek, saya pulang tidak ada makanan, tidak bisa beli susu untuk anak-anak saya. Dapur tidak bisa ngepul. Yang saya tahu adalah sebuah tanggung jawab diserahkan saya pagi-pagi harus sudah ngojek, supaya saya ada penghasilan 200-300 ribu, saya bawa ke rumah, maka saya bisa makan, anak saya bisa minum susu, dan keluarga saya bisa hidup. Tanggung jawab jauh lebih besar daripada selera. Saya di dalam keluarga saya ada sebuah kesaksian bahwa saya ada putri yang kedua. Dia sekolah di Berkeley. Setiap kali saya kalau kunjungi dia di Amerika, dia jelaskan sama saya bahwa dia punya hobi itu mengenai perfilman. Jadi dia bisa kasih tahu saya film ini di Amerika menang award, penyanyi ini menang Grammy, ini adalah Oscar, dan siapa pemainnya, siapa director, dia ahli. Sampai saya bingung ini kapan dia pelajari ini? Mungkin malam dia tidak tidur, karena pagi dia harus sekolah. Satu hari dia lulus, dia kasih tahu saya, dia ingin bergerak di sesuai passion dia, yaitu dia senang bikin opera, dia mau jadi director. Saya bilang tidak bisa. Lalu saya bilang, saya ada tugas untuk Anda, ini satu pekerjaan, usaha, tolong dipegang. Lalu dia mengancam saya, dia bilang, Pak, saya ini bukan selera saya, bukan hobi saya, tapi you tugaskan saya kerjakan, tapi kalau tidak perform, you jangan salahkan saya. Saya bilang, it's fine, you kerja aja. Bekerja berapa tahun, dia married, dia punya anak. Lalu saya mulai ngetes dia. Saya bilang, Grace, saya kirim orang ya, untuk bantu you di perusahaan, untuk bantu you bikin usaha. Jawaban dia apa? Tidak usah, Papa, tidak usah, saya bisa handle. Saya bilang, saya kirim satu financial orang bantu you. Oh jangan, pokoknya Pak, you tenang aja, saya bisa. Mengapa dia jawab demikian? Karena dia mulai punya anak. Dia mulai merasa bahwa saya harus menempatkan tanggung jawab daripada hobi saya. Saya perlu cari tabungan supaya lain-lain saya bisa punya uang untuk sekolahkan anak. Jadi dia merasa sekarang bukan lagi dasar hobi dia kerja, tapi tanggung jawab lah yang menguasai dia. Dia mengerti sekarang, cari tabungan, cari hidup yang baik-baik itu penting, karena dia sudah punya anak. Dulu dia sendirian, dia oke dengan dia cara mengajukan selera dan lain-lain. Jadi manusia naik ke tingkat 3 adalah manusia berdasarkan tanggung jawab. Itulah manusia kelas 3, tapi belum yang tertinggi. Tapi karena seorang tanggung jawab, sehingga dia akan fokus di seluruh effort dia akan tuangkan di kerjaan dia. Pelan-pelan satu hari dia sukses di dalam kerjaan. Dia naik ke level kedua. Dia menjadi outstanding di sektor, di bidang yang digeluti. Karena tanggung jawab dia keluarkan semua tenaganya, hatinya dia taruh di pekerjaan ini. Satu hari dia muncul. Dia menjadi outstanding, menjadi suatu keunikan dalam usaha itu. Dia sukses. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan manusia yang tertinggi. Manusia yang tertinggi adalah manusia yang punya visionary. Only visionary can change the world. Ingatlah itu.
Apa artinya visionary? Banyak orang mengatakan bisikan-bisikan. Malam malaikat membisikkan saya sesuatu. Besok saya bilang ini visi saya. No. Atau penglihatan-penglihatan. Tidak. Visi adalah suatu hal yang solid, yang kristal, yang bisa Anda sentuh. Apa itu? Karena Anda tadi saya bilang bahwa Anda mengerjakan sesuatu dengan tanggung jawab, mengerjakan sesuatu dengan hati Anda, dengan all out, dengan all the effort. Karena tanggung jawab terus mendorong Anda ingin memperbaiki diri, meningkatkan diri. Suatu hari Anda melihat sesuatu 100 langkah di depan, sedangkan teman-temanmu melihat 20 langkah. Dan 100 langkah itulah menjadi visi yang menguasai hidup kamu dan merubah hidup kamu. Visi inilah orang yang mempunyai visi yang bisa merubah dunia ini. Bukan orang kerja keras bisa merubah dunia ini. Orang harus memiliki visi harus merubah. Orang bisa jadi good entrepreneur. Ada 3 persyaratan yang dia harus penuhi. Pertama, dia harus bisa meyakinkan, dia harus bisa memberikan kepada para pengikutnya. Kalau saya adalah perusahaannya bos, saya harus bisa meyakinkan karyawan saya bahwa saya bisa membawa Anda ke satu level yang lebih tinggi. Saya kalau pemimpin negara ini, saya bisa menjanjikan kepada rakyat saya bahwa bangsa ini saya akan bawa ke level yang lebih tinggi. Saya punya suatu grand plan, saya punya suatu visi, saya punya suatu rencana kerja yang solid. Di keluarga juga demikian. Anda sebagai kepala keluarga, Anda harus bisa meyakinkan anak-anakmu, bisa meyakinkan istrimu bahwa keluarga ini saya akan bawa level ke sini. This is the prerequisite condition untuk the first Anda menjadi good entrepreneur. Anda bisa jawab kepada karyawanmu bahwa Anda kerja sama saya, I'm the best boss. Saya bukan second best, but I'm the best. Saya bisa menjanjikan saya akan bawa Maya pada ke level ke sini, ke level ke sini, ke level sini. Berapa tahun saya bisa bawa ke sini? Jadi kalau Anda mau tanya, what is your grand plan Maya pada? Saya bisa jawab dengan jelas. Saya bisa meyakinkan para karyawan yang kerja sama saya, para pemegang saham yang membeli saham saya, bahwa I will bring the Mayapada to this level in this period of time. Ini pertama sebagai seorang entrepreneur. Kedua, entrepreneur berkepala harus bisa meninggalkan sebuah contoh bahwa inilah saya, bukan hanya saya bicarakan, I'm the person. Kalau saya bicara begini, I'm the person. Di diri saya Anda bisa melihat satu life testimony, kesaksian hidup. Bukan saya janji-janji, but I'm the person. Saya menceritakan sesuatu, sayalah contohnya. Jadi saya meninggalkan suatu panutan, saya meninggalkan suatu model untuk para saya punya karyawan, para pengusaha bisa belajar bahwa inilah modelnya Pak Tahir. The second, you have to be capable to lay down the example. Leader tidak bisa tanpa example. Sebelum kita bicara good entrepreneur, you harus mampu mengatakan how you be a good person. Kalau you bukan good person, tidak mungkin you bisa jadi good entrepreneur. It is a fundamental thing. Ini yang kedua. Ketiga, good entrepreneur harus bisa menciptakan nilai tambah. Saya berikan perumpamaan. Kalau ada sebatang batang kayu, Anda lempar ke api, dia menjadi bahan bakar. Tapi kalau Anda ukir misal Anda ukir menjadi patung Buddha, Anda taruh di kelenteng, disembah orang, padahal bahan bakunya sama. Waktu zaman Pak Harto, para pengusaha memotong pohon-pohon, dijual dengan gelondongan begitu, itu adalah merusak. Anda tidak pernah bisa memberikan suatu nilai tambah untuk perusahaan itu. Jadi kita sebagai good entrepreneur, kita harus bisa create value. Kalau kayu saya potong, saya jadikan mebel. Kayu saya potong, saya jadikan plywood. Kayu potong, saya berikan menjadi art. Good entrepreneur harus begitu, bisa menciptakan nilai tambah. Dan nilai tambah ini harus benefit to a lot of people. Harus menjadi suatu benefit untuk begitu banyak orang. Saya bisa dagang, jual narkotik, bisa untung besar. But you harm so many people. Anda jual kayu gelondongan, bisa untung besar, tapi Anda merugikan banyak orang. You have to create value.
Suatu tadi saya berikan contoh, batang kayu, kalau di bawah tangan saya bikin satu art. Dia bisa nilainya bisa jutaan, puluhan jutaan, mungkin miliaran. Seorang good entrepreneur, dia bisa create value untuk para pemegang sahamnya, untuk karyawannya, untuk masyarakat seluas-luasnya, dan menguntungkan. Jadi begini, waktu kita lulus dari universitas, banyak anak muda sekarang karena informasi yang begitu bagus, ingin selalu memberikan contoh-contoh bahwa bagaimana saya bisa kaya pada semalam, which is so dangerous dan bahaya untuk anak muda-muda. Saya punya prinsip, saya punya advice seperti ini. Waktu kita mulai dagang, mulai cari uang, pertama pikirlah suatu basic income yang bisa menghidupkan saya, yang bisa menghidupkan keluarga saya. Apapun saya kerjain, halal, legal saya kerjakan. Saya tidak punya dream, saya tidak punya angan-angan. Yang saya tahu adalah saya pulang tiap bulan, saya bisa menyangonin keluarga saya, anak-anak saya bisa hidup dengan baik, cukup makan, tidak susah, bisa mampu sekolah. But pelan-pelan, after you do so many years, dan you sudah punya tabungan, you sudah punya suatu pekerjaan mapan, then you boleh make a dream. Jangan dibalik. Maka banyak anak muda yang jatuh. Begitu masuk dagang, spekulasi saham, invest yang enggak, akhirnya hilang begitu aja. Terus hilang sampai dia tua. Karena dia merasa disappointment, karena dia merasa frustasi, dan dia sudah tidak punya nyali lagi untuk mikir yang enggak. And my advice untuk anak muda, do your part first. You secure, you punya basic income. Dan itu sesuai dengan teori ekonomi. Maslow mengatakan demikian. Ya, kita belajar ekonomi, kita ngerti Maslow. Sehingga basic income ini di secure dulu. Setelah secure, if you have kelebihan, then you make it free. Jadi inilah step yang lebih safe untuk saya. Ada dua macam businessman, satu deal maker, satu bikin platform. Saya adalah orang yang membuat platform, saya bukan deal maker. Apa arti deal maker? Deal maker itu adalah saya spekulasi tanah, saya spekulasi saham, lalu saya untung, I make money. Itu deal maker. Saya tidak kerja gitu, dan saya tidak advise semua pengusaha muda mengerjakan deal maker. Build a platform. Platform harus memenuhi 3 syarat. 1, you punya suatu financial sound, keuangan yang sound. Berapa pinjaman, berapa modal yang mampu, itu dibikin sehingga apapun krisis terjadi, you are comfortable dengan financial. Kedua, you harus punya teamwork yang bagus. Kalau deal maker tidak perlu. Saya sebagai tanah, saya tidak perlu mencari tim manajemen tim yang solid, tidak perlu. Saya pilih tanah yang murah, saya beli, lalu dia naik, saya jual. You tidak perlu teamwork. Tapi kalau platform, you perlu teamwork. Teamwork ini tidak bisa di-build in one day. You perlu satu faithfulness, loyalitas, perlu ada kerjasama yang baik, interaksi baik. Dan dia pegawai comfortable dengan saya comfortable dengan staff saya. Build the platform. Yang ketiga, you harus bisa tahu bahwa bisnis ini dia punya elasticity, ruang geraknya sampai berapa jauh. 3 hal ini yang you pegang. Saya membuat platform, saya ada 5 platform. 1 financial platform, 1 ada retail platform, saya duty free yang terbesar di Indonesia, 1 property platform, 1 media platform, 1 healthcare, saya bikin pada hospital. Tiap platform ada teamworknya, tiap platform ada finansialnya sendiri. Kalau itu mampu, dan saya lihat healthcare itu di Indonesia bisa maju, saya lihat bahwa banking itu adalah suatu jantung dari ekonomi, saya lihat duty free itu karena turis kita terus tambah, duty free itu bisa terus maju, dan saya ada ruangan untuk maju, saya memenuhi 3 syarat tadi, maka saya kerjakan. Poin saya adalah saya belajar, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Di dalam hidup ini ada 3 contoh. Kalau Anda jalan di pinggir jalan, Anda kepleset jatuh. Attitude pertama adalah Anda berdiri lagi, jalan lagi. Ini attitude pertama. Itu kedua, Anda kepleset jatuh, Anda lihat tadi apa yang buat saya kepleset. Oh, ternyata kulit pisang. Lalu Anda lihat, oh ya, ada kulit pisang. Saya lari, hati-hati. Ini sikap kedua. Sikap ketiga, saya kepleset, saya lihat ini kulit pisang. Wah, ini kalau saya harus bersihin, kalau enggak nanti orang lain yang kepleset. Tergantung sekarang Bapak bagaimana menyikapi hidup ini. Suatu musibah
itu pasti loss, tidak bisa gain. Tapi saya tidak bisa terima sebagai total loss. Saya harus bisa menyikapi loss ini, saya jadikan partial loss. Saya tidak terima, tidak bisa menerima bahwa itu menjadi total loss untuk saya. Saya harus gain something untuk supaya tidak total loss. Ini sikap saya dulu. My standing, my attitude adalah demikian dalam menyikapi, mengarungi hidup ini. Kita banyak musibah, ada orang punya musibah, dia jatuh. Ada orang musibah justru bangun dan lebih kokoh karena dia know how to gain di dalam suatu loss. Sikap saya selalu begitu. Saya karena loss, saya nggak bisa menghindar. Tapi sorry nih, saya nggak mau total loss. I have to gain something. Jadi pelajaran Suzuki ini menurut saya pelajaran. Lain hari saya kalau dagang, leverage pertama leverage saya, jangan terlalu tinggi. Karena kalau terjadi krisis, saya nggak tahan. Ini pertama pelajaran kedua. Jadi saya tidak bisa dagang begini. Kalau saya jualan lonceng ya, lonceng, jual satu untung 100.000. Lalu pemikiran saya gampang, ngapain saya jual satu? Saya masukin 100.000 kan lebih bagus. Setelah saya masuk 100.000 tidak laku, malah bangkrut. Inilah pelajaran. Jadi tiap bisnis ada size-nya. Ya, kalau pikiran saya kan gampang. Kalau saya jual satu 100.000, kok nggak saya masukin 10.000 aja? Kan untungnya sekali besar. Tambah saya pikir bahwa saya masuk 10.000 ini nggak terjual barangnya. Memang pasarnya cuma bisa terima 2 atau 3. Jadi I learn dari kejadian itu, saya mulai belajar. Dan ini menjadi bekal saya running as a bank. Saya adalah orang yang super disiplin. Bukan disiplin, saya super disiplin. Saya jam 5:15 saya bangun, otomatis. Saya baca 7 koran, saya makan 2 telur. Lalu saya habiskan waktu kira-kira 1 jam baca koran. Lalu 1 jam lagi saya mulai memikirkan hari ini asprak, ada 6 asprak. Sekretaris saya pagi-pagi udah kasih WhatsApp, Pak ini Bapak punya janji hari ini. Saya pelajari, karena begitu saya ke kantor, saya udah nggak bisa mikir, karena langsung ada interaksi. Jadi saya sudah mikir kalau saya sebelum berangkat. Saya juga mikir, kemarin saya kerja apa yang salah, ada ucapan apa yang saya tidak senonoh, yang tidak proper, yang tidak harus saya ngomongkan. Ada omongan yang saya harus ngomong, tapi saya tidak ngomong. Saya renungkan terus, saya ingin menjadikan diri saya sempurna. Saya ingin terus upgrade. Di dalam saya dapat Ernst & Young Entrepreneurship, saya memberikan speech bahwa saya adalah pendaki gunung. Saya punya keyakinan, tidak ada gunung di dalam dunia ini yang saya tidak bisa daki. Tapi untuk mendaki sebuah gunung, harus ada persiapan yang matang. You harus persiapan diri, maka itu saya sekolah lagi. 9 orang daftar S3, 8 sudah mundur. Tinggal saya yang paling tua, 60 tahun. Tapi, I upgrade, equip myself, saya selalu melengkapi diri sendiri, dalam segala hal. Saya melengkapi pengetahuan. Jadi, saya masuk kantor jam 8:15 sudah ke kantor. Saya kerja sampai sore jam 5, jam 6. Saya menghindar malam itu entertainment. Kalau mau bicara dagang siang, kalau malam saya enggak. Malam saya pulang rumah, saya makan sama istri sama anak, lalu saya nonton TV 2 jam melihat situasi dunia. Saya tidak baca, tidak lihat apa itu sinetron SCTV yang Roman Picisan itu. Saya kabur, kejar-kejaran saya enggak. Ya, I don't want to waste my time on that. Jadi saya lihat 2 jam bagaimana keadaan, apa yang terjadi di dunia ini. Anda mungkin boleh tes saya, tanya dunia ini terjadi apa, saya bisa jawab. Because I'm equip myself, saya melengkapi diri sendiri dengan semua pengetahuan. Lalu saya tidur 8:30, jam 9 udah tidur. Jadi CNN tadi, ada hobi Pak? Nggak ada. Olahraga kurang. Lalu hidup Bapak ini apa? Ya itu hidup saya. Saya feel crystal, saya merasa crystal di hidup saya. Saya merasa solid, saya tidak merasa hampa. I have a lot of things I want to do in my life. Saya belajari bahwa manusia, seorang individual, dia melakukan kebaikan, itu sebetulnya adalah berkah untuk dia. Bukan berkah untuk orang yang terima. Siapa yang terima berkah dulu, orang yang memberi itu yang terima berkah dulu. Jangan salah, saya selalu anggap gitu. Kalau saya ngobati orang sakit, itu sebenarnya ngobati saya sendiri. Saya believe in that. Tapi ya bapak-bapak ibu, saya ingatkan dengan sangat serius, dengan tulus. Waktu Anda membantu orang, yang pertama dibantu itu Anda sendiri, bukan orang itu. Dan Anda harus percaya, itu apa Anda sebut karma atau whatever,
You have to believe that. Jadi bagi saya kalau cerita mungkin tidak cukup nih 10 menit. Tapi I'm so grateful, saya merasa sangat terhormat, bersyukur bahwa Gusti Allah memberikan saya kesempatan itu. Jadi tidak memberikan beban. Saya tidak memberikan beban sedikit pun apapun. Saya mau meralat dulu teori, memberi banyak akan menerima banyak, itu saya kok nggak yakin itu. Ya, jadi di gereja saya ada pendeta mengatakan demikian. Persepuluhan, kita kerang saya percaya persepuluhan. Dia bilang, you jangan khawatir lah. Pokoknya kalau you banyak sumbang, nanti pulang rumah, you lihat di bawah ranjang, uangnya 10 kali lebih lipat. Nah, kalau itu demikian, saya nggak perlu dagang buka bank. Karena saya untung cuma 2%, 3% gitu loh. Lebih saya kerjanya sumbang aja, supaya saya dapat. Lalu, ini menurut saya, mohon maaf pendetanya salah menerjemahkan Alkitab. Jadi saya tidak percaya bahwa saya kasih Rp1, besok datang Rp10. Itu saya tidak percaya. Tapi saya percaya karma. Artinya Gusti Allah ini memberikan kita bukan harta. Keluarga saya harmonis, ya. Hubungan saya sama istri saya baik. Lalu anak saya sehat, jadi orang benar. Saya kira itu sudah berkah yang luar biasa. Banyak anak sekarang terjerat pada narkotik dan lain-lain. Tapi kebetulan bersyukur anak-anak saya baik. Saya anggap is a blessing. Ya, jadi saya tidak percaya keluar Rp10 dapat 100 itu, kalau saya nggak percaya. Ya, lalu pulang tahu-tahu besok ada orang kirim uang 100 itu saya juga nggak percaya. Ya, tapi saya pikir blessing tidak boleh diterjemahkan dengan uang. Ya, you punya tubuh yang sehat, you tidak kesandung, gitu. Di dalam bahasa Greka itu kasih dibagi 3. Satu agape, satu filio, satu eros. Eros itu erotik, ya, eros. Seneng sama seneng karena kebutuhan. Masuk ke filio itu brotherly love, ya, yaitu keluarga saya sama saudara, sama family, brotherly love. Tetapi manusia tidak boleh pakai agape, karena agape itu kasih Allah kepada manusia. Tidak boleh satu manusia bilang saya agape Pak Hermanto, tidak boleh. Tapi ada satu dikasih kelebihan, orang tua. Orang tua mengasihi anak boleh pakai agape. Lucu nih. Jadi Gusti Allah itu udah tahu bahwa kasih orang tua pada anak itu nggak ada pamrih. Betul. Ya, kita harus flashback nanti berapa puluh tahun, ya. Selalu ingat bahwa we are so lucky, so blessed. We have a great parents. Setuju Pak Tahir. Mungkin waktu papa masih ada kita nggak merasakan. But after kehilangan, then kita mulai merenungkan balik. He's a great father. We are so lucky, we have a good father. Kan kita tahu ada perintah Allah 10. Banyak orang tidak percaya Tuhan juga tahu Tuhan itu kasih the 10 commandment, 10 perintah. 10 perintah itu, ya, tidak ada yang bawa janji. Maksudnya gini, you tidak mencuri, Tuhan bilang saya kasih hadiah, enggak. Lalu hormatilah alamu, tidak ada. Tapi pasal 5 di mana dia bilang hormatilah orang tuamu, honor your parents. Tuhan lucu, dia kasih janji 10 perintah Allah itu satunya bawa janji. Pasal 5 yaitu apa? Kalau Anda berbakti mengabdi orang tuamu, di dalam hidup sekarang Anda dikasih panjang umur. Di hidup yang akan datang Anda diberkati. Perintah Allah you jalanin, cuma satu yang bawa hadiah, hormati orang tuamu. Apa terpenting yang harus dilakukan untuk membesarkan perusahaan? Saya kira kejujuran, Pak, kerja keras, ya. Sisanya kita serahkan yang di atas. Kita hanya tahu kita kerja keras dan kita jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Saya harus katakan saya dibentuk oleh 4 faktor, dan 4 faktor sangat penting sekali. Pertama adalah ibadah. Jadi ibadah membentuk Tahir ini. Ibadah itu saya tidak ada waktu terlalu detail, saya hanya mengatakan ibadah beda sama agama. Ibadah itu yang tidak dilihatkan oleh manusia. Kalau agama, manusia bisa lihat. Oh, ini orang agama Islam, agama Kristen, agama Katolik. Tapi kalau ibadah nggak bisa dilihat. Ibadah itu hubungan kita langsung sama Sang Pencipta. Dan itu ibadah. Kedua jelas adalah keluarga. Keluarga itu kita bukan hanya bicara bahwa saya, istri, anak-anak, bukan. Keluarga itu merupakan suatu tanda keharmonisan. Bagaimana membentuk keluarga yang baik. Bagaimana didik anak itu menjadi orang yang baik. Gimana baik kepada orang tua. Gimana mengasihi istri. Ini keluarga.
Ketiga adalah karir. Karir itu juga bukan deal maker. Wah, banyak orang akhir-akhir ini ya, banyak crazy rich mengatakan how I make money, how I make a billion and billion. Itu bukan karir. Karir itu adalah suatu platform yang you bentuk dan dia bisa menciptakan lapangan kerja, dia friendly terhadap environment, ekosistem, dia berguna untuk masyarakat sekitarnya, dan itu adalah karir. Yang terakhir adalah good work, ya, social work. Social work itu jelas adalah how Anda punya present, Anda punya kehadiran, bisa berapa banyak membawa manfaat untuk orang lain. Ini adalah good work. You'll see Pak Tahir main TikTok, guys. Okay. Pak, thank you so much ya Pak ya. Thank you, Pak ya. thank you, God bless ya Pak ya. God Thank you so bless. much. Okay.